Assalamualaikum teman-teman. Mari kita belajar tentang keteladanan dari Luqman Al-Hakim, sang hamba Allah. Hari ini kita akan membahas siapa itu Luqman Al-Hakim, bagaimana perangai dari Luqman Al-Hakim, serta apa saja nasihat yang diberikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman Al-Hakim berkebangsaan Habsyi, kota Sudan. Ia bekerja sebagai tukang kayu, tukang jahit, pengembala domba, serta menjadi hakim. Luqman Al-Hakim adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun, serta Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi, semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman memiliki perangai yang baik. Hal ini dapat kita lihat pada Quran Surat Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Quran Surat Luqman ayat 12, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Luqman merupakan seorang hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menganugerahi Luqman akan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, serta pengetahuan yang luas. Nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat kita lihat pada Quran Surat Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Artinya, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Yang kedua, jangan angkuh dan jangan sombong. Hal ini dapat kita lihat pada Quran Surat Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh, dan tidak sombong. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surat Luqman ayat 18 ialah, yang pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh, serta membanggakan diri sendiri. Pesan yang ketiga adalah, hendaklah berbuat kebaikan. Hal ini dapat kita lihat pada Quran Surat Luqman ayat 17, yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini, Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat, yang wajib maupun yang sunnah. Sholat merupakan tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik. Misalnya, perbuatan rajin ibadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua, serta hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Baik, sampai segitu dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.